Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Wake up, wake up, wake up. Ayo bangun karena ini udah pukul 07.00 di hari Selasa. Kamu ketemu saya ya di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Siap-siap karena ada beberapa alat tulis yang harus kamu siapin. Karena hari ini tugas kamu adalah mencatat atau meresum semua yang saya sajikan di dalam video yang akan kamu simak ya. Oke, langsung aja pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, siap dong ya sama bab baru. Oke, sekarang kamu perhatikan ya gambar berikut. Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah gedung yang disebut Gedung DPR MPR RI, merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat itu merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat itu bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah. Tapi nih, walaupun begitu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sedangkan ya, sejarah bangsa Indonesia sendiri itu mencatat tentang kehidupan politiknya pernah mengalami pergolakan sejak kita merdeka sampai dengan sekarang. Dari pengantar bab tadi, ini adalah peta konsep atau keseluruhan materi yang akan kita bahas pada bab ini ya. Jadi diingetin ke kamu, nanti pada bab ini kita akan membahas tentang beberapa hal atau subbab, yaitu tentang infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia, mencakup tentang pengertiannya, ciri-cirinya, serta infra dan suprastruktur politik itu sendiri apa. Nah, untuk hari ini sendiri tugas kamu adalah membuat resume ya. Boleh mengerjakan yang ada di LKPD, tapi kamu kalau ada kesusahan kamu bisa mengerjakannya di minggu depan ya. Yang penting hari ini kamu harus punya resume dulu. Jadi simak baik-baik video penguatan materi yang akan saya sajikan. Oke, langsung aja ya kita ke materi pertama di bab yang ketiga ini. Oke guys, ada nggak di antara kamu yang pernah mendengar kata politik? Dan kira-kira nih, apa yang terlintas pertama kali di benak kamu kalau kamu dengar kata politik? Sering dengar di media, tapi entah apa ya. Kalau kamu masih bingung apa itu politik, nanti akan kita bahas pada bab ini. Apa sih sebenarnya politik dan apa sebenarnya sistem politik? Terus bagaimana juga sistem politik yang digunakan oleh negara kita? Langsung aja ya. Kata politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya polis. Polis sendiri berarti kota atau negara kota. Nah, istilah ini kemudian berkembang menjadi polites yang artinya warga negara, politea yang artinya semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Jadi, intinya politik itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Sedangkan sistem politiknya akan kita bahas satu demi satu, dimulai dari sistemnya. Sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan. Kita bisa artikan sistem itu adalah keseluruhan yang kompleks dan utuh ya. Sedangkan politik itu udah kita bahas tadi berasal dari bahasa Yunani artinya polis yang berarti negara kota. Kita gabungkan deh tuh sistem dengan politik. Jadi sistem politik itu merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Ini menurut David Edvinson. Ya udahlah ya, biar kamu makin paham, berikut ada beberapa pengertian sistem politik dari para ahli. Yang tadi saya bahas itu adalah sistem politik menurut David Edson. Sekarang kita bahas menurut Almond ya. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Sedangkan menurut Rusandi Simantapura, sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.
Dari berbagai rumusan yang sudah saya kemukakan, dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan keseluruhan kegiatan politik di dalam suatu negara. Dah, itu aja deh biar nggak terlalu panjang dan nggak terlalu mumet kamu pahamin ya tentang sistem politik itu apa. Sedangkan secara umum, ciri-ciri sistem politik antara lain kamu bisa simak di slide yang akan saya sajikan berikutnya ya. Kamu lihat baik-baik. Nah, ini dia ciri-ciri umum sistem politik antara lain: satu, memiliki tujuan. Yang kedua, mempunyai komponen-komponen. Yang ketiga, tiap komponennya punya fungsi. Yang keempat, ada interaksi antar komponennya. Yang kelima, ada mekanisme kerja. Yang keenam, ada kekuasaan ya. Yang ketujuh, ada kebudayaan politik. Nah, itu dia ciri-ciri umum sistem politik. Dalam lagi nanti kita akan membahas tentang sistem politik demokratis yang terdiri dari dua kehidupan politik. Yang pertama suprastruktur politik dan juga ada infrastruktur politik. Nah, nanti sepertinya bahasan ini harus kita pending dulu. Minggu depan baru kita bahas. Kenapa? Karena hari ini cukup tugas kamu meresum dari apa yang sudah saya sajikan ya. Kamu bisa tulis itu di kertas dan kamu bisa hektar kertasnya di LKPD sesuai dengan pertemuan. Sedangkan tugas LKPD-nya kamu pending dulu pengerjaannya. Mungkin minggu depan kamu akan double pengerjaannya setelah saya menyampaikan materi yang kurang lebih nanti bareng dengan tugasnya ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe yang belum dan juga komen nama dan juga kelas kamu untuk pengabsenan hari ini. Tetap semangat terus. Saya tunggu absennya ya sampai jam 8 malam. Saya baru close. Sekarang silahkan kamu perdalam videonya dengan meresum. Jangan lupa tugasnya disertakan di LKPD yang di hektar. Minggu depan akan saya sampaikan materi berikutnya dan juga kisi-kisi PTS ya. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum.